biar ibu-ibu nggak lupa. Cik punten. Nah, jadi ibu-ibu niat dulu kalau kita apa namanya? Sini nih, Mana sini? Mahom tuh Ya. kelihatan. Inilah biarin mana pesona juga. Nah, kalau kita bisa niatnya pakai bahasa Arab. Usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Usahakan bisa ya, Mak. Coba, Mak. Usolli. Ya, nggak usah. Kalau yang memakai kiblat itu sholat yang ada kodoknya, misalnya zuhur, asar, itu sholat fardu, sholat yang ada kodoknya itu disunnahkan memakai mustaqbilal kiblat. Begitu menurut sebagian ulama. Tapi kalau untuk sholat sunnah tidak usah disebutkan. Ya, mau disebutkan silahkan, tetapi tidak apa-apa kalau untuk sholat sunnah, gitu ya. Kecuali kalau sholat fardu, ya. Berarti tadi mah coba usolli sunnatat tasbihi rakaataini. Usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Allah, gitu ya. Nah, ibu-ibu siap ulangi lagi pelajaran tentang sholat itu. Perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan itu ada pada beberapa titik. Yang pertama adalah kalau laki-laki harus melonggarkan antara bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Itu laki-laki. Misalkan ketika takbiratul ihram, Allah, ini berarti apa sih namanya ini? Lengan ya. Lengan itu direnggangkan dengan ini. Allah, itu laki-laki. Ini pun juga ketika sholatnya nggak ada orang kanan kiri. Tapi kalau berjamaah tetap dia harus menyesuaikan diri. Perempuan kebalik. Perempuan harus menempelkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sementara batas kita mengangkat tangan ini adalah ini nih. Telinga atas. Ini mau direnggang, nggak usah direnggangkan gini, seperti ini aja. Paling bawah dada. Jadi jangan di sini. Kalau di sini ya nggak masuk. Berarti dada paling bawah, kemudian ini paling atas adalah kuping. Jadi ibu senyamannya di mana? Tetap ini tempelkan, jangan direnggangkan kayak gini. Allah, mau gitu berarti sampai sini ya perempuan ya. Kenapa? Kalau kejadian tete kata juga rasa. Oh iya, pokoknya senyamannya. Ya. Di sini juga nggak apa-apa. Senyamannya, yang penting perempuan mah dianjurkan ini harus tetap nempel dengan bagian yang lain. Berarti kan cuma segini, nggak apa-apa toh batas ininya juga dada paling atas kuping. Kalau laki-laki misalkan udah di sini, ini haram. Kalau udah di atas ini nih, udah di atas. Lewatin pala. Ya ini kuping nih. Ini kan ini nih. Misalkan Allah tuh batas ini haram. Jadi yang sedang aja, gitu di bawah kuping, paling bawah adalah dada. Kemudian sujud, ruku pun juga sama. Kalau laki-laki kan merenggangkan ini. Kalau perempuan jika bisa seperti ini, bagian ini dengan ini tuh harus tempel ke perut, gitu. Si susah contohinnya ya. Ya pokoknya gini lah. Pokoknya perempuan itu harus merapatkan anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya ketika dalam gerakan apapun. Misalkan seperti ini tuh. Atau memang kalau ininya gede ya nggak usah dirapatin, emang udah nempel kali. Udah rapet. Iya. Terus sujud pun juga sama ya. Sujud bukan melak yang begitu. Laki-laki harus dilonggarkan seperti ini sujudnya. Ini ibu tangan ini nih jangan di depan seperti ini. Kuping di sini bu. Ya batas kuping di sini. Tapi kalau perempuan kan ini harus rapat nih bu nih sama ini nih, sama ini begini. Selalu dirapat. Ya selalu rapat pokoknya. Kalau bisa mah gitu perempuan mah rapat semuanya. Nah seperti ini. Rapat semuanya cari. Iya. Rapet banget nih. Yang salah itu yang keliru begini nih ya. Kita lihatnya begini di sini. Nah iya makanya ini malas nih gerakannya kayak binatang nih kalau gini. Maka yang dirapetin tuh lengan kayak gini. Dikurut mana? Gitu ya, bisa dimengerti. Pokoknya ketika sholat perempuan itu satu bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya tuh harus tetap dalam keadaan rapat. Allah. Nah ketika gini kata Imam Syafi'i itu takbiratul ihram harus kumpul 3. Fi'li, perbuatan, angkat tangan, gerakan. Qauli, ucapan Allahu Akbar, dan qalbi hati. Itu tadi niatnya.
Allah, niat saya sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala, cuma segitu doang. Nah ini yang wajibnya mah, kalau tadi mah misalkan usolli sunnata tasbih tidak diucapkan juga, nggak ngaruh ke sholat, karena dia adanya sebelum sholat. Kalau kita bisa mampu misalnya usolli sunnata tasbih rakaat ini lillahi ta'ala, ucapkan. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa, langsung aja Allah. Nah ini yang wajib nih, niat saya sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Apalagi kalau sholat yang wajib, Allah, niat saya sholat isya, maghrib, zuhur, ini wajib nih, niat ini wajib. Allahu Akbar. Ya adapun madhab-madhab yang lain misalkan mereka pun juga sama niat, tapi mereka kayak Imam Hambali misalkan niatnya itu sebelum mengangkat tangan. Kalau kayak di Arab misalkan ini kan waktu umroh atau siapapun yang udah pernah ke sana, takbiratul ihramnya kan beda. Allahu Akbar. Kalau di Arab nggak pernah panjang, karena mereka berniat itu sebelum Sholat belum ya, kan rukun yang pertama itu sholat. Jadi niat lagi berdiri niat saya sholat isya, maghrib dan selanjutnya. Allahu Akbar gitu kan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i Indonesia lah terutama Asia, maka ketika takbiratul ihram itu panjang. Allahu Akbar, itulah perbedaannya. Maka ini jangan diperselisihkan. Tinggal kita nyaman yang mana. Kalau kita misalkan protes kepada orang kita kurang ilmu, jadi salah kita. Maka senyamannya yang mana. Gitu. Tapi karena di sini banyakkan Imam Syafi'i, maka pakailah yang tadi. Karena ketika kita mengangkat tangan kemudian berniat itu lebih baik. Allah. Tapi ini jangan kepanjangan, jangan lebih dari 7 gerakan. Allahu Akbar. Maksimal itu 7 hitungan. Jadi jangan gini. Allahu Akbar, kepanjangan. Maksimal itu 7 hitungan. Allahu Akbar. Kalau bisa di bawah 7. Cuman dikit kok dalam hati ngomongnya, niat saya salat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka ucapan dengan gerakan itu harus sinkronisasi, harus pas. Allahu Akbar, begitu mulut bilang bar, tangan juga di situ bar. Gitu. Kita harus punya sikap ya, kayak Abdi aja siap gerak gitu kan. Enggak, siap gerak baru gerak. Enggak, setiap ucapan berhenti maka gerakan pun juga berhenti. Mau ruku nih, Allahu Akbar, gitu kan. Sami'allahu liman hamidah. Kan terus sujud Allahu Akbar. Kata Mama Sari, gimana ada bangunnya susah gitu kan, sulit. Panjangin, misalkan dari sujud tuh mau ke rakaat kedua kan Allahu Akbar gitu. Iya nggak apa-apa ya, Allah Maha Tahu. Yang jelas kalau kita mampu, gerakan itu harus sinkron dengan ucapan. Ketika ucapan berhenti, maka gerakan pun juga berhenti. Nah tadi kan setelah Allahu Akbar gitu ya. Nah setelah ini nggak usah pakai doa iftitah. Ya nggak usah pakai itu. Nggak usah pakai itu. Terus baca apa? Baca tasbih 15 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 tuh. Nah setelah itu kita baca ta'awudz. Jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, surahnya yang pendek aja, kuliah. Jadi tadi 15 Allah, sebelum Fatihah 15, lalu setelah Fatihah baca kita surah kuliah misalnya. Terus setelah itu baca tasbih lagi 10. Tuh Mama udah hebat, Mama setiap malam Jumat, ya Mama ya? Sering ada. Ya sering. Nah itu kok berarti tadi 15 sebelum Fatihah, 10 setelah surah. Berarti tadi 15 dulu tasbih, Fatihah, terus surah sama 10, berarti kan jadi 25 tuh. Satu rakaat itu harus 75. Tasbih itu 300 tasbih. Nah berarti tadi setelah tasbih 10, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus habis surahnya, habis itu ruku, Allahu akbar. Tadi 25. Ya, ini
25 tadi. Nah, 15 kan sebelum Fatihah. Setelah surah Ya, setelah surah 10. Jadi 25. Nah, setelah itu kita angkat tangan tuh. Sunnah nih. Setiap kali ruku pada rakaat berapapun maka dianjurkan kita mengangkat tangan. Allahu akbar. Ini tak usah lagi baca subhanarabbiyal ini Azimi. baca tasbih. Langsung aja. Langsung aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. 10 kali. Maka 10 berarti jadi 35 ya. Sami'allahu liman hamidah. Langsung aja, nggak usah pakai rabbana lagi. Langsung tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Berarti berapa? 45 ya. Setelah itu kita sujud. Allahu akbar. Baca lagi tadi, nggak usah pakai subhanarabbiyal a'la ya. Langsung tasbih ini 10. Berarti jadi 55. Setelah itu kita tahu Allahu akbar. Ini juga langsung tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Lalu setelah itu sujud yang kedua. Allahu akbar. Baca lagi. Ya 10 lagi jadi 75 itu satu rakaat. Iya. Berarti kalau 300 itu berapa rakaat? 4. Cuma kata Nabi ini 4 rakaat lebih baik 22. Nah ini kan rakaat yang pertama nih. Kita naik Allahu akbar. Berarti 15 lagi. 15 lagi. awal doang ya Fatihah. Iya awal rakaat. Awal rakaat setiap awal rakaat. Pokoknya sebelum Fatihah 15. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu kan? Lalu setelah itu Yang pertama gitu. sama yang pertama Fatihah lagi. Pakai tahun lagi. Ya pakai tahun Iya, lagi. iya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Setelah itu surah, terus 10. Nah, itu surahnya yang kedua mah kulhu. Tadi kan kuliah, yang kedua kulhu. Nah seperti tadi ruku 10, sami Allah liman hamidah. Ya setelah itu tuh sujud yang kedua 10. Iya. Ya berarti kan ini udah 110 ya, salam biasa. Naik lagi, niat lagi usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala Allah. Dalam hati niat saya sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala akbar. Salam dulu ya. Salah. Ya. Udah dihabisin. Kan ceritanya. Kan masih tadi katanya. Oh iya. Tadi saya soalnya dinyontoinnya ada Iya, salam. maksudnya itu udah kelar gitu kan. Iya. Nah, bikin lagi 2 rakaat Oh, seperti iya. tadi gitu ya, itu jadinya 150 kali 2 jadi 300. Nah, kalau ibu-ibu misalkan menyaksikan cara yang lain karena Nabi itu mencontohkan banyak cara ya. Cara yang kedua kalau ibu-ibu misalkan sering dengar, yang kedua beda jalannya, bacanya. Yang pertama adalah 15 setelah Fatihah. 15 setelah Fatihah nih. Setelah Fatihah 15. Kalau cara yang lain mah, cara yang lain 15 setelah Fatihah. Itu kan lalu setelah itu setelah ruku ruku 10, i'tidal 10, berarti coba hitung 15 setelah Fatihah. Terus ruku 10, berapa nih? 25, i'tidal 10, 35, sujud yang pertama 45, sujud yang kedua, sujud lagi 5. Nah bedanya kalau yang itu nanti ada duduk istirahat. Jadi kan di sujud kedua nih Allahu akbar, gitu kan? Bukan sebelum tahiyat nih, setiap rakaatnya. Setiap rakaatnya di sujud yang kedua pada rakaat yang pertama ya. Habis baca 10 ini kan 65 tadi. Allahu akbar, sebelum berdiri duduk istirahat. 10 di sini nih. Ya kan? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali, setelah itu baru Allahu akbar bangun. Cuman kalau si A pakai cara ini agak lebih ribet gitu. Kok ada sama prakteknya berbeda. prakteknya berbeda. Cuma kalau kita menemukan yang begitu ya jangan aneh, memang ada anjurannya. Ada rumusnya. Ya misalkan ini mah gini beda-beda, jangan begitu. Yang penting saya mau milihnya cara yang ini. Cara yang pertama tadi 15 sebelum Fatihah, 10 setelah surah, ruku pertama 10, i'tidal 10, kemudian sujud pertama 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi itu 15, berarti kan 75 satu rakaat. Lalu 2 rakaat itu jadi 150.
Gitu ya ibu-ibu. Jadi sekali lagi perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan adalah terletak perempuan harus rapet, laki-laki mah renggang. Merenggangkan. Mau dikasih tahu Heeh. udah di waktu itu bisa. Pokoknya regang deh nanti. Ya. Itu tiap Tadi dulu hadisnya. tangan